saya akan mewawancarai Mbak ya tentang FAQ atau Food Frequency Questionnaire. Itu tuh Food Frequency Questionnaire itu saya akan meminta Mbak untuk melaporkan kebiasaan konsumsi protein Mbak itu sejak 3 bulan yang lalu ya Mbak. Sebelumnya nama Mbak siapa? Nama saya Rakita Dia. Rakita Dia. Umur Mbak? Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Tinggi badan? Tinggi badan 158. 58. Untuk berat badannya? Berat badannya 43. Oke. Kita langsung aja ya Mbak. Di sini ada sumber protein ayam. Kira-kira Mbak mengkonsumsi ayam itu sebanyak berapa kali ya Mbak? Kalau ayam sih sering, jadi kalau mengkonsumsi ayam itu seminggu Kira-kira 4 kali lah. Seminggu 4 kali ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada hati ayam. Berapa kali ya Mbak kira-kira? Kalau hati ayam jarang, sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Untuk daging kambing nih Mbak, kira-kira berapa? Untuk daging kambing sih saya tidak mengkonsumsi ya, karena tidak suka. Oke, berarti tidak dikonsumsi ya. Selanjutnya itu daging sapi, kira-kira Mbak berapa kali ya? Daging sapi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Nah, nugget ayam nih Mbak, berapa kali kira-kira Mbak? Kalau nugget ayam sering, seminggu itu kena 3 kali. 3 kali. Lalu bakso ikan. Bakso hampir seminggu tuh mengkonsumsi 4 kalian. Untuk bakso sapi berapa kali ya Mbak? Kalau bakso sapi seminggu 5 kali. 5 kali. Oke. Lalu ikan tongkol nih Mbak, kira-kira gimana? Ikan tongkol sering juga, karena seminggu itu bisa 2 kalian. Seminggu 2 kali ya. Untuk ikan bandeng nih Mbak, kira-kira berapa? Ikan bandeng saya jarang mengkonsumsi, sebulan itu sekali. Oh, sebulan sekali ya. Untuk ikan nila nih Mbak, berapa? Ikan nila sebulan sekali sama. Kalau untuk ikan mas? Kalau ikan mas saya tidak mengkonsumsi juga, Tidak karena tidak suka. Lalu udang nih Mbak. Udang kan seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Telur ayam. Telur ayam hampir seminggu itu 5 kali. Untuk telur bebek? Telur bebek sebulan sekali. Sebulan sekali. Untuk telur puyuh? Untuk telur puyuh saya mengkonsumsinya sebulan sekali karena jarang. Untuk cumi nih Mbak? Cumi seminggu 2 kali lah. Oke, kita lanjut ke sumber protein nabati ya Mbak. Di sini ada tempe, kira-kira berapa kali nih Mbak? Kalau tempe saya setiap hari mengkonsumsi. Oke, setiap hari, berarti sehari sekali ya Mbak. Tahu sama setiap hari. Oncom nih Mbak. Oncom seminggu 3 kali. Untuk kacang hijau? Kacang hijau itu paling seminggu sekali. Untuk kacang tanah Mbak? Kacang tanah sebulan 3 kali. Lalu kacang mete? Kacang mete sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Kita lanjut ke produk susu ya Mbak. Untuk susu sapi misal susu UHT atau susu kotak yang lainnya gitu Mbak, mengkonsumsi berapa kali? Kalau untuk susu saya mengkonsumsi setiap hari sebelum saya tidur dan pagi. Untuk susu kedelai? Susu kedelai sih jarang, paling seminggu sekali. Oke, saya akan mereview kembali ya Mbak. Sekalian saya akan menanyakan seberapa banyak yang Mbak konsumsi
dan metode masaknya ya Mbak. Yang pertama itu ayam ya Mbak. Biasanya seringnya dimasak bagaimana ya Mbak? Biasanya saya kalau ayam seringnya digoreng. Digoreng. Kira-kira bagian apa yang sering Mbak konsumsi? Saya. Untuk hati ayam biasanya diolah bagaimana ya Mbak? Kalau untuk hati ayam biasanya cuma dibumbu kecapin saja. Kecap sebanyak Sebanyak 3 sendok. itu hati ayamnya didaduk kecil-kecil gitu ya Mbak? Iya. Untuk daging sapi biasanya olahannya gimana Mbak? Direndam sih. Rendang. Oh, rendang. Kira-kira ukurannya yang mana Mbak? Ukurannya yang kecil sih. Yang ayam Mbak? Iya, yang 40 gram. Untuk bakso sapi nih biasanya direbus apa digoreng Mbak? Biasanya direbus. Direbus ya. Kira-kira berapa banyak ini? Biasanya yang besar tuh 1 buah, Ya, satu besar. yang sedangnya 2, yang kecilnya 3. Untuk ikan bandeng biasanya diolah seperti apa Mbak? Biasanya kalau bandeng digoreng doang sih. Digoreng ya. Itu biasanya Mbak makannya bagian kepala, perut atau buntutnya? Saya lebih suka kepala sih. Kepala ya. Kepala, bagian kepala. Ikan tongkol, Mbak mau konsumsinya 2 minggu sekali ya. Biasanya digoreng, apa direbus atau Biasanya di bumbu balado gitu. bumbu balado ya. Kira-kira seberapa banyak tuh? Biasanya saya mengkonsumsi bagian ekornya sih. Ekornya, bagian ekor. Untuk ikan nila ini Mbak sering Untuk ikan nila nih Mbak mengkonsumsi 1 bulan sekali ya. Biasanya diolah seperti apa? Kalau ikan nila biasanya cuma digoreng saja. Sebanyak Bagian perut. Ikan mas Mbak tidak mengkonsumsi ya. Untuk udang nih Mbak biasanya diolah seperti apa? Biasanya kalau udah sih diolahnya di asam manis. Saus asam manis ya. Itu kira-kira sebanyak berapa? Perkiraan 10 udang kecil tapi 10 udang ukuran kecil ya. 10 ukuran. Untuk telur ayam Untuk telur ayam dimasak di dadar sih. digoreng ya Mbak. Iya, digoreng. Itu kira-kira berapa? Satu telur. Satu butir ya. Telur bebek Telur bebek biasanya direbus. telur asin. Oh iya, telur asin. 1 butir. 1 butir. Untuk telur puyuh Telur puyuh direbus ya. direbus. Direbus. Berapa butir tuh kira-kira? Kira-kira 4. 4 butir. Untuk cumi nih Mbak, biasanya gimana? Untuk cumi biasanya dibumbu Ditumis, apakah digoreng atau bagaimana? ditumis biasanya. Kira-kira berapa tuh? Berapa? Kira-kira biasanya sih mengkonsumsi cumi yang gede gitu ya, 1. Satu cumi Iya. besar ya. Lalu untuk tempe, Kalau tempe biasanya digoreng biasa sih. goreng. Kena 2 potong tempe. Untuk tempe biasanya Tempe biasanya digoreng. Digoreng, ya. berapa nih? Untuk tempe sih biasanya 1 potong besar. 1 potong besar. Untuk tahu nih Mbak, sini ada. Untuk
tahu sih Biasanya potongan yang mana nih? A, B, C, D, E atau F? biasanya yang B ya. Satu potong sedang Iya. ya. Sedang. Untuk oncom nih Mbak, biasanya di mana nih Mbak? Untuk oncom biasanya Ditumis, digoreng atau ditumis. Ditumis. Biasanya menggunakan seberapa banyak? Satu potong yang sedang. Potong sedang. Untuk kacang hijau nih Mbak, biasanya gimana? Kacang hijau sih makan buburnya ya, Bubur. bubur. Kira-kira banyak, seberapa banyak? Satu mangkok kecil, sedang atau Sedang. untuk kacang tanah Mbak? Untuk kacang tanah biasanya saya Satu makannya piring kecil, sedang atau satu piring sedang lah, karena itu bisa saya ngemil. biasanya digoreng ya Mbak? Atau dipanggang atau Dipanggang. Atau kemasan atau Kemasan merek sih, apa? kemasan. Itu biasanya Kemasan merek yang apa? dipanggang. Itu Merek- sih merek Garuda biasanya. Garuda, iya. Merek Garuda. Untuk kacang mete biasanya diolah seperti apa? Kacang mete biasanya digoreng aja. Berapa banyak tuh? Piring sedang, satu piring sedang. Lalu susu sapi nih Mbak, biasanya Mbak konsumsi susu merek apa gitu atau susu Biasanya Asli saya gitu. merek Indomilk sih. Indomilk? Iya. Yang biasanya berapa mili? 125 atau 200 atau 200. susu kedelai? Biasanya Mbak minum merek apa? Biasanya merek soy Yang ukuran? ukuran 200 ml sama. Oke, saya akan review ya Mbak. Jadi Mbak itu mengkonsumsi ayam itu sekitar 4 minggu sekali ya. Dengan metode pemasakan itu digoreng. Itu bagian sayap ya. Lalu hati ayam itu biasanya Mbak dibumbu kecap 2 bulan sekali ya, sebanyak 3 sendok. Daging kambing Mbak tidak mengkonsumsi sama sekali. Lalu daging sapi itu direndang ya Mbak, itu 2 minggu sekali sebanyak 40 gram ya. Lalu nugget ayam itu biasanya Mbak digoreng 3 minggu sekali ya, sebanyak 5 buah. Lalu bakso ikan itu biasanya direbus 4 minggu sekali, 3 buah kecil. Terus bakso sapi juga direbus ya Mbak, dikonsumsi itu 5 kali dalam seminggu ya, sebanyak 1 buah besar, 2 buah yang sedang, sama 1 buah yang kecil. Lalu ikan bandeng itu digoreng, Mbak konsumsinya itu 1 bulan sekali, bagian kepala. Lalu ikan tongkol balado ya, 2 kali dalam seminggu, bagian ekor. Lalu ikan nila itu digoreng 1 kali dalam sebulan, itu bagian perut. Lalu ikan mas Mbak tidak mengkonsumsi sama sekali. Untuk udang biasanya saus asam manis ya, terus 3 kali seminggu, ukurannya itu 10 ukuran kecil. Untuk telur ayam biasanya digoreng 5 kali seminggu, 1 butir. Untuk telur bebek biasanya makan telur asin ya, 1 bulan sekali, itu 1 butir. Untuk telur puyuh itu direbus 1 bulan sekali, 4 butir. Untuk cumi itu ditumis 2 kali dalam seminggu, yaitu 1 cumi ukuran besar ya, 1 buah ukuran besar. Untuk sumber protein nabati itu ada tempe, biasanya Mbak digoreng sehari sekali, 1 potong besar. Untuk tahu digoreng juga 1 kali sehari, 1 potong sedang. Untuk oncom itu Mbak biasanya ditumis 3 kali dalam seminggu, 1 potong sedang. Lalu kacang hijau biasanya dikonsumsi diolah menjadi bubur 3 kali dalam seminggu, 1 mangkok sedang. Untuk kacang tanah itu biasanya Bang mengkonsumsi merek Garuda ya,
3 kali dalam sebulan, kira-kira 1 piring sedang. Untuk kacang mete domba digoreng 1 kali dalam seminggu. Salah. Kacang mete itu digoreng 1 kali dalam sebulan, itu 1 piring sedang. Ya. Untuk susu sapi itu merek Indomil ya, 1 kali sehari 200 ml. Susu kedelai itu merek Visoy, 1 minggu sekali 200 ml. Oke, baik, sudah selesai ya. Jadi hasil frekuensi ini nanti saya akan membandingkan jumlah makanan yang Mbak konsumsi dengan jumlah yang dianjurkan dalam pedoman gizi seimbang ya Mbak. Lalu nanti saya akan melakukan analisis zat gizi pada makanan ini. Baik. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak sudah Ya. bersedia saya wawancarai.